Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita masih dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji bareng nggih. Untuk berdiskusi membahas tentang ayat-ayat Allah, hadis-hadis dan pendapat para ulama yang teringkas dengan panduan kitab Al-Hikam ini. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang penjelasan hikmah yang ketiga dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Syekh Ibnu Athaillah, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Beliau berkata, "Sawabiqul himami la tahriqu aswarul aqdari." Kekuatan himmah atau kekuatan keinginan cita-cita. Kekuatan cita-cita tidak akan mampu mengoyak tirai takdir. Jadi orang niku walaupun keinginannya besar, keinginannya tinggi, semangatnya tinggi, itu tidak bisa melampaui apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini sebelum kita melanjutkan ke penjelasan yang lebih rinci, nopo enten, apakah ada orang yang sudah tahu takdirnya? Enten mboten enten nggih? Tidak ada orang yang mengetahui takdirnya. Kapan seseorang itu meninggal? Kapan seseorang yang sakit itu sembuh? Mboten enten nggih yang tahu takdirnya. Upak para wali. Para wali niku ngertos. Sanes para wali niku mboten ngertos, tapi diparingi ngertos. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi pun itu mboten ngertos dengan kehendaknya sendiri, tetapi diparingi ngertos. Artinya bahkan Rasulullah pun takdir-takdir itu pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk takdirnya diantaranya Rasulullah niku dawuh. Rasulullah bersabda bahwa si A ini adalah ahli surga. Si A niku diantaranya sahabat Bilal. Sahabat Bilal niku dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah diperlihatkan bahwa sahabat Bilal niku langkah-langkahnya sudah terdengar di dalam surga. Para wali juga seperti itu, tidak kemudian dengan kehendak sendiri. Pasti beliau akan, para wali itu akan mengatakan ini adalah diparingi ngerti. Bahkan para wali itu pun tidak berani memastikan apa yang diberi
diinformasikan oleh Allah niku menjadi kepastian kecuali itu sudah terjadi. Hanya sekedar tanda-tanda. Dan oleh karenanya kalau panjenengan pernah sowan atau bertamu silaturahim kepada para kiai yang dikenal para wali niku cara memberitahunya niku dengan kiasan-kiasan, tidak disampaikan secara terang-terangan. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, sebelum saya membaca syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Asy-Syarqawi, saya akan menjelaskan tentang takdir. Yang jelas takdir itu tidak seperti yang dikatakan oleh seorang penyanyi, takdir itu kejam loh. Apa sinten gini kok sing nyanyi ini? Takdir itu kejam, enten saya pernah dengar begitu. Nah, takdir itu adalah salah satu rukun iman atau tiang dari keimanan kita. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim itu meriwayatkan hadis, lalu kemudian para ulama itu menganggap itu adalah mutafakun alaih. Jadi kalau ada HR, hadis riwayat mutafakun alaih itu adalah yang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia berkata niki malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia. Niku bertanya kepada Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang iman. Jelaskan kepadaku tentang iman. Fa'akhbirni, kabarkanlah kepadaku anil iman, apakah iman itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antuk minabillah, yang pertama engkau beriman kepada Allah, yang kedua kepada malaikatnya, yang ketiga kepada kitab-kitabnya, yang keempat kepada para rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, dan beriman kepada ketetapan baik dan jelek atau takdir baik dan jelek. Kemudian malaikat Jibril bersabda, sodakta, benar engkau wahai Rasul. Berarti ini rukun iman. Jadi kalau selama ini rukun iman itu dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menjelaskan tentang rukun iman itu ada 6. Berikutnya, Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah. Kalau di dalam Al-Qur'an itu tadi kan hadis nih. Tentang takdir itu dijelaskan di dalam surat Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami terhadap segala sesuatu itu menciptakannya dengan ukuran-ukuran atau dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan. Di dalam surat Al-A'la ayat 3, walladzi qaddara fahada, dan demi sesuatu yang sudah kami tetapkan dan kemudian kami memberi petunjuk. Para ulama niku merumuskan ngeten niki Bapak Ibu. Takdir adalah kadar dan ukuran, yakni ukuran batasan kemampuan yang diberikan Allah kepada manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya. Manusia semuanya mempunyai batasan dalam menjalani kehidupannya, entah itu batasan dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun batasan yang lainnya. Kalau menuruti keinginan, hampir setiap orang, Bapak Ibu dan saudara-saudari, niku kan sugih mblegedu. Sugih mblegedu niku nggih nggadhahi hotel papat napa 5 ngoten. Nah, terus ben esuk mung dolanan manuk. Nek sore dolanan keris. Kan biasa ngoten wong sugih niku senengane. Esuk manuk, engko awan dolan nang nggone kancane, sore ndelek keris gitu kan. Bengi-bengi bahas keris. Tapi kabeh kecukupan. Wong hotelnya 5. Tidak melu nyapu-nyapu, tidak melu bangun kan begitu. Maksudnya tidak jadi tukang gitu.
Nah niku kan keinginan, tetapi setiap orang niku sampun diukur dengan kekuatannya masing-masing. Sudah ditetapkan ukuran kita niku, kekayaan kita, rezeki kita, jodoh kita, mati kita, umur kita niku sampun ditetapkan oleh Allah sejak zaman dahulu. Kalau sudah ditetapkan zaman dahulu seperti itu, lalu kok kemudian termasuk manusia niku iman nopo kafir niku sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am, surat Al-An'am niki yang paling bawah, kalimat yang terakhir, mulai tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Quran surat Al-An'am ayat 59. Di dalam surat At-Tolak Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Lalu di surat Al-Furqan ayat 2 yang terakhir ini, dia menetapkan ukuran dengan serapi-rapinya. Bapak Ibu niki nek dibaca saja niku pun paham mboten kinten-kinten. Saya jelaskan sebisa saya nggih. Jadi gini Bapak Ibu, di dalam Quran surat At-Tolak ayat 3, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi ada hukum alam, ada hukum juga untuk manusia. Contoh, kalau batu dijatuhkan dari atas pasti akan jatuh ke bawah. Niku gaya gravitasi yang beri nama juga orang-orang niku gaya gravitasi. Kalau ada kertas putih lalu kemudian didekatkan dengan api, api menyentuh kertas putih yang kering itu kemudian akan terbakar. Nah, itu namanya ketentuan sesuatu. Manusia juga ditentukan seperti itu. Manusia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai anugerah yang ada di dalam diri setiap manusia. Contoh, kalau manusia niku berkeinginan untuk menggerakkan tangannya, maka tergerakkanlah tangan itu. Tetapi kalau Allah sudah menentukan bahwa masa tangan ini bisa digerakkan karena ada saraf yang terputus, maka tidak bisa digerakkan. Bukan tiba-tiba tidak bisa digerakkan, tetapi ada ketentuan-ketentuan sesuatu yang itu merangkai dari ketentuan-ketentuan itu. Contoh malih, kalau saya berkeinginan untuk bukan saya nggih, contohnya mboten saya contohnya. Saya buat contoh yang lain. Ada seseorang yang belum punya istri nih, lalu kemudian inginnya mendapat jodoh dengan tiba-tiba makhluk. Itu tidak seperti itu cara kerja. Cara kerjanya kalau seseorang niku mau mendapatkan jodoh, maka dia harus berproses untuk mendapatkan jodoh. Nah, proses untuk mendapatkan jodoh niku kan macam-macam. Nah, maka proses-proses itu dilakukan. Saat seseorang sudah melangkah untuk berproses, kejadian itu namanya takdir. Gitu? Takdir satu yang kecil-kecil itu lalu kemudian merangkai menjadi takdir besar yang namanya jodoh kan ngoten. Seseorang niku umpamanya mau mati. Mudah-mudahan kita tidak mau mati dengan segera nggih, tapi setiap orang pasti akan mati. Pasti Allah akan menakdirkan
sebab-sebab yang itu merangkai sehingga orang itu kemudian menjadi meninggal. Di antara sebabnya itu antara lain sakit dan yang lain-lain, kecelakaan atau apapun. Jadi ada takdir-takdir. Nah, menariknya, yang sangat menarik itu kan begini Bapak. Kita belum tahu takdir sampai hal itu kejadian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Ar-Ra'd bukan Ar-Ra'd 2. Itu tulisannya Ar-Ra'd 2. Itu pasti mboten kelihatan nggih saking belakang itu. Allah berfirman, niki ayat niki sering dibaca oleh para penceramah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Allah tidak mengubah nasib keadaan suatu kaum kecuali mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Contoh, kalau seseorang niku biasanya malas, maka takdirnya itu bisa dikira-kira. Dikira-kira takdirnya kalau malas ya dia akan bodoh, dia tidak akan menjadi orang yang pintar. Niku dikira-kira. Kok dikira-kira ya? Kejadiannya itu kalau mau pinter atau bodoh baru kita lihat yang paling akhir. Yang paling akhir Bapak Ibu. Yang paling akhir sudah kejadian, oh dia itu pinter. Nah, kalau dia mengubah apa yang ada di dalam dirinya dari yang malas itu menjadi rajin, maka bisa dikira-kira bahwa orang itu akan menjadi pintar, bisa menjadi cerdas. Tapi kecerdasan itu datang atau tidak itu akan ketahuan setelah itu terjadi. Manusia niku kan menghendaki dia niku ditakdirkan enak-enak, tapi kemudian juga enak-enak. Maka itu tidak dikehendaki oleh Allah. Tidak dikehendaki oleh Allah. Manusia itu enak-enakan, males-malesan, tapi ingin mendapatkan sesuatu yang enak-enak. Karena tidak seperti itu. Karena hidup di dunia ini itu adalah penuh dengan ujian. Sehingga seseorang harus melakukan ujian-ujian itu sebagai sifat kehambaannya kepada Allah. Sebagai sifat dia mengaku taat kepada Allah. Maka harus melakukan hal-hal itu. Nggih, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau saya menjelaskan dengan versi yang lain begini. Allah niku menciptakan manusia dan alam seisinya, lalu menentukan kadar ukurannya masing-masing. Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai kehendak untuk memilih untuk dirinya. Itu terbukti Allah di dalam satu firman-Nya menyuruh manusia Arab iman atau Arab kafir, mau beriman atau mau kafir, silakan, kan begitu. Artinya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan adanya kehendak memilih. Dulu sekali sebelum kita lahir, kita itu sudah diketahui oleh Allah nanti kalau lahir milih apa dalam hidup kita dan menghasilkan apa sampai kita mati lagi. Dari enggak ada itu kita sudah diketahui oleh Allah. Apapun yang akan kita pilih, kita lakukan itu diketahui oleh Allah. Pengetahuan Allah, maha mengetahuinya Allah itu kemudian ditulislah di Lauhil Mahfuz. Dicatat semuanya. Jadi takdir ketetapan Allah itu adalah ukuran-ukuran ketentuan yang sudah ditulis oleh Allah, termasuk ketentuan manusia itu mempunyai kehendak memilih dan memilih apanya itu sudah diketahui oleh Allah. Maka
takdir itu betul-betul hanya bisa diketahui kalau sudah terjadi. Kita bebas memilih sebelum terjadi. Contoh, kita mau milih sholat subuh atau memilih tidur, niku kan bisa milih gitu Bapak Ibu. Dan itu terasa di dalam diri kita. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, agar manusia itu di dalam memilih, agar tidak kebablasan menjadi, wah ini kan karena saya milih maka akan menghasilkan begini-begini. Nah, yang akan menghasilkan manusia itu menjadi mendaku itu maksudnya ya sombong lah gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa semuanya itu atas izinku. Contoh, saat seseorang niku santet itu terjadi itu karena diizinkan oleh Allah. Tapi semua juga tahu, bukan semua juga tahu, Allah sudah memperingatkan bahwa nyantet itu adalah dolim. Saat kedoliman itu tetap dilakukan, maka dia harus mau menerima akibatnya. Kan betul. Sama dengan kita saat memilih sholat subuh atau tidak sholat subuh tadi, maka akibatnya itu sudah ada semua dan kita diberitahu, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu-ibu, niku penjelasan versi kedua. Penjelasan versi ketiga, para ulama itu merumuskan takdir niku ada dua. Takdir yang mubrom dan takdir yang mu'allaq. Takdir yang mubrom itu yang besar yang tidak bisa diubah. Contoh, kita sudah lahir, tidak bisa memilih bapak dan ibu kita. Nah, ya. Lalu kapan kita mati itu juga sudah ditentukan oleh Allah, kita tidak bisa merubahnya. Para ulama berpendapat seperti itu, termasuk kaya dan miskin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang takdir mu'allaq itu adalah takdir yang bisa dirubah dengan takdir. Takdir bisa dirubah dengan takdir itu bisa kita pahami sebagaimana kisah sahabat Umar bin Khattab saat ada wabah taun di Syam. Sahabat Umar mau ke Syam. Setelah dikasih informasi bahwa di Syam ada taun, sementara Rasulullah pernah bersabda, kalau ada taun, ada wabah yang menular, kamu jangan masuk ke daerah yang ada wabahnya. Dan juga orang yang ada di dalam wabah, daerah wabah jangan keluar. Seperti corona kemarin. Ada pembatasan-pembatasan itu. Nah, sahabat Umar kan waktu memutuskan untuk tidak jadi ke Syam, itu sempat ada yang bilang, sahabat Umar lari dari takdir. Lalu sahabat Umar menjawab bahwa saya lari dari takdir menuju takdir yang lain. Saya lari dari takdir yang jelek menuju takdir yang baik. Sekaligus penjelasan saya ini Bapak Ibu sebagai contoh, takdir jelek itu napa? Kena penyakit. Takdir baik mboten kena penyakit. Nah, takdir bisa dirubah dengan takdir ini oleh para ulama, di antara takdir yang lain adalah mau berdoa. At-takdir la yughayyiru illa bitakdir. Takdir itu tidak bisa diubah kecuali dengan takdir. Di antara takdir yang bisa mengubah takdir itu adalah berdoa. Jadi doa niku masih sangat diperlukan, jelas. Niku penjelasan ketiga. Penjelasan saya yang pertama, Allah niku menetapkan sesuatu dengan sangat rinci, setiap ditetapkan dengan segala potensinya.
Takdir itu adalah rangkaian potensi-potensi atau nilai-nilai itu potensi apa nggih bahasa potensi itu sesuatu yang dimiliki seperti api niku membakar, batu niku jatuh ke bawah. Manusia niku juga ada potensi-potensinya. Potensi manusia itu diantaranya kalau mempergunakan akal pikirnya, dia akan mendapatkan petunjuk atau hidayah. Salah satunya. Manusia itu kalau mau belajar jadi mengerti. Nah, ini potensi-potensi yang ada di dalam diri manusia. Rangkaian-rangkaian ketetapan yang kecil-kecil itu kemudian dirangkai menjadikan sebuah takdir. Yang kecil-kecil itu juga takdir. Karena Allah juga menyebutkan di dalam satu ayat yang ayat Ar-Ra'd napa beten itu. Bahwasannya daun yang jatuh itu saja sudah ketahuan oleh Allah. Daun yang jatuh. Apalagi potensi manusia yang demikian besarnya. Yang kedua, saya menjelaskan bahwa takdir itu ada takdir mu'allaq dan mubrom. Yang ketiga, itu saya menjelaskan takdir bisa diubah menjadi takdir. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari? Sawabikul himami la takhriku aswarul aqdar. Kekuatan keinginanmu yang besar itu tidak akan mampu mengoyak tirai takdir. Jadi begini Bapak Ibu, saat seseorang niku mempunyai keinginan yang kuat, keinginan yang tinggi, kalau itu masih dibebani oleh nafsu, kan ini hubungannya dengan hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua itu ada orang ditetapkan di dalam makom yang tidak usah kerja dapat uang. Masih ingat nggih? Ada orang yang ditetapkan harus bekerja untuk dapat uang, dapat rezeki. Nah, orang-orang yang mau pindah-pindah makom itu kalau ibadahnya masih temoto, masih tertata dengan baik dan rela, maka dia harusnya tidak ingin pindah. Kalau masih ingin pindah itu ada unsur nafsu. Nah, di sini diperingatkan keinginanmu yang tinggi tapi yang masih disertai oleh nafsu itu tidak akan mampu menembus takdir. Sehingga ini disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah agar seseorang niku tidak banyak keinginan senyampang, dia itu sudah ditempatkan oleh Allah di ibadah yang sudah dijalankan dengan baik dan hatinya tentram, bertuhankan Allah. Karena kalau pindah itu bisa merusak ibadah. Kemarin sudah dijelaskan. Nah, sekarang penjelasannya yang agak lebih terinci. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah. Syekh Asy-Syarqawi yang menjelaskan hikmah ini, beliau berkata begini. Hadhil hikmatu. Hikmah ini, hikmah yang ketiga ini adalah kat taklil, seperti argumentasi-argumentasi atau alasan-alasan. Lima qablaha, kepada hikmah qablaha yang ada sebelumnya, yaitu hikmah yang kedua. Wa tasluhu aidon, dan hikmah ini juga cocok. Tasluhu niku sesuai lima ba'daha kepada hikmah yang sesudah hikmah ini nanti. Ka'annahu, seakan-akan Syekh Ibnu Athaillah itu qala berkata, iradatuka ayyuhal murid, iradatuka wahai kehendakmu wahai murid, khilafa lima au aradahu maulaka, yang menulayani niku, yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, la tujdi, tidak akan
menemukan naf'an, sebuah manfaat. Kehendakmu wahai murid, murid itu orang yang berkehendak lebih dekat kepada Allah. Kehendakmu wahai murid, kehendakmu wahai murid yang itu menulayani, yang menyelisihi apa yang dikehendaki Allah untukmu, itu tidak akan menemukan manfaat. Saya ulang ya. Kehendakmu wahai murid yang menyelisihi kehendak Allah untukmu, itu tidak akan menemukan manfaat. Lebih bisa dipahami betul. Di annahu, karena idza kanat, tatkala sesuatu itu sawabikul himam, terlalu cepat atau ngebut kalau bahasa Jawa, ngebut kemauannya, ai al-himamu asawabik, yaitu keinginan-keinginan atau cita-cita yang ngebut, ai syari'atut taksir, agar maksudnya yaitu cepatnya memperoleh sesuatu fil asya'i, di dalam sesuatu. Contoh, karena saya itu berkehendak untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka saya ingin cepat dekat kepada Allah. Saat saya ingin cepat dekat dengan Allah, maka saya inginnya tidak bekerja, wiritan wae, sholat, kan ngaten nggih dihubungkan dengan yang kemarin. Maka itu pingin cepat itu adalah sesuatu yang didorong oleh nafsu. Nafsu yang muncul saat kita mendekatkan diri kepada Allah itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Buktinya wong kita itu sudah tentram bisa ibadah sebaik-baiknya di makom keadaan tertentu. Intinya Bapak Ibu, kalau sesuatu itu ada unsur nafsu, keinginan-keinginan itu, maka itu bertentangan dengan kehendak Allah. Karena harusnya kita, diri kita, termasuk keinginan kita, harusnya disesuaikan dengan ketetapan atau perintah-perintah Allah. Perintah Allah diantaranya adalah qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Orang yang bersih jiwanya itu adalah orang yang tidak terkotori oleh keinginan-keinginan. Gigi mongso, kalau orang Jawa bilang, gigi mongso itu tidak boleh. Syariatut taksir fil asya, cepat menghasilkan di dalam sesuatu, termasuk ingin cepat-cepat dekat kepada Allah, itu juga tidak. Begini Bapak-bapak, kalau seseorang itu ingin cepat lalu dituruti dalam segala sesuatu, itu yang terjadi pada orang tersebut adalah seakan-akan keinginannya terpenuhi. Kalau keinginan itu terpenuhi Bapak Ibu, kalau keinginan itu terpenuhi sesudah kita ingin, orang ini bisa bilang, karena saya ingin, maka terkabullah apa yang saya inginkan. Ini rati dawa penjelasan. Saat seseorang itu mengatakan karena saya ingin, maka terkabullah, ada tersirat di dalam situ Allah itu manut keinginannya DE, gitu. Itu yang ingin dibabat habis oleh Syekh Ibnu Athaillah ini, agar kita tidak memiliki hal-hal seperti itu. Karena saat kita itu mengatakan bahwa bahkan doa gitu, saya berdoa karena doa saya itu begini, sholat malam begini, tak lamberi poso barang begini, terus kabul. Berarti seakan-akan Allah dipaksa oleh puasa kita, dipaksa oleh salat malam kita, lalu mengabulkan. Patut betul seperti itu. Wong Allah Maha Kuasa kok.
Karena Allah Maha Kuasa, Bapak Ibu, Allah tidak bisa tergantung atau terbatasi oleh keinginan kita, oleh sholat kita, puasa kita, dan yang lain-lain. Itu balik seperti hikmah yang pertama. Nah, lalu sholat puasa kita itu hubungannya bagaimana? Sholat puasa kita adalah tanda bahwa kita itu akan dikabulkan doa-doa kita. Paham betul? Karena Allah itu sudah berkehendak sejak zaman dulu bahwa doa kita dikabulkan. Nah, gitu. Maka kita diberi tanda sergap sholat, sergap poso. Maka pemahaman seperti itu akan menghindarkan kita seakan-akan kita itu memaksa Allah dengan doa, sholat, dan puasa kita. Niku namanya tauhid yang mukhlis, tauhid yang betul-betul murni, meletakkan kekuasaan Allah di apapun yang ada. Kita nggak bisa saat mengatakan krono aku dungo begini ping 1000 maka kemudian terkabul, maka itu tersirat kita memaksa Allah dengan doa kita, dan itu tauhid yang cacat. Tauhid yang bersih harus tadi, karena Allah berkehendak dan mentakdirkan doa saya itu kabul, maka saya dikasih tanda. Tandanya adalah saya mau sholat, saya mau puasa, saya mau wiritan dan lain-lain. Nah, itu akan membersihkan tauhid kita. Wahia kuwatun nafs, yang dinamakan sebagai sawabikul himam itu adalah kuatnya nafsu yang meluap allati tangfa'ilu anha al asya'u, yang mana akan menghasilkan dari kekuatan nafsu itu sesuatu. Wa takunu lil waliyi karomatan, kalau itu diletakkan pada seorang wali maka itu namanya karomah. Dan hubungannya kalau dilanjutkan, saat seseorang niku ingin mendekatkan diri kepada Allah, ujung yang ada di dalam pikirannya niku adalah menjadi kekasih Allah. Namine waline Gusti Allah. Nah, kalau waline Gusti Allah niku diparingi namine karomah. Kalau nabi diparingi mukjizat nggih. Karomah itu diantaranya, karomahnya para wali niku kalau doa niku terkabul. Kan ngoten. Tetapi itu pun oleh Syekh Ibnu Athaillah bukan karomah itu yang memaksa Allah mengabulkan doa sanes. Itu hanya tanda bahwa seseorang itu dikasihi oleh Allah, maka dia doanya dikabulkan. Letakkan kekuasaan Allah itu di paling atas yang membingkai semuanya. Di dalam Al-Quran sangat cetha itu. Allah itu maha kuasa. Yukalu ada satu perkataan. Fi'lu kada bihimmatihi idza wajjaha ilaihi. Perbuatan seperti ini bihimmatihi, yang disertai dengan keinginan yang kuat, idza wajjaha, tatkala dihadapkan kepada himma itu ilaihi, kepada seorang hamba. Artinya terwujudnya himma itu kepada hamba. Fawujida, maka ditemukanlah sesuatu itu. Wali ghairihi kasahir. Maksudnya begini Bapak Ibu. Fi'lu kadza bihimmatihi idza wajjaha ilaihi, itu maksudnya seorang wali kalau mau berkata apa lalu kemudian terwujudlah. Kan sering kita itu diceritakan para wali zaman dulu niku Sunan Bonang nuding aren dados
Mboten enten sing eling cerita niku nggih. Sunan Bonang jalan bawa teken, lalu dicegat Raden Said yang akan jadi Sunan Kalijaga. Iku makome ngene Demak Sunan Kalijaga, Sunan Bonang ngene Bonang, ya. Ada Sunan Bonang sudah tua bawa teken. Raden Said saat itu jadi perampok. Setahu Raden Said di mana di tekennya itu ada emasnya. Maka dibegallah Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang mau dibegal itu. Kamu pingin emas? Emas ditekan saya, tongkat saya itu cuma sedikit. Kalau pingin emas itu banyak. Tongkatnya didudingkan ke kolang kaling. Maka jadilah kolang kaling niku emas semua. Nah, pada dasarnya saat itu Raden Said itu kan sebetulnya orang yang anaknya orang Islam, orang Muslim yang baik. Sejak kecil juga dipelajari ajaran Islam yang baik. Tahu begitu itu, dia tahu ini wali. Kalau sudah begini saya akan mengguru pada Sunan Bonang. Lalu kemudian Raden Said itu minta saya jadikan murid, saya ingin mengguru pada Sunan Bonang. Sunan Bonang, kalau mau mengguru dengan saya ada syaratnya. Syaratnya tunggulah tongkat ini di pinggir kali. Jadinya Sunan Kalijaga. Kan ngoten cerita itu. Nah, wali itu ucapan-ucapannya niku sering diucapkan begini terjadilah, diucapkan begini terjadilah. Niku keinginane murid atau orang yang berkehendak menjadi wali Allah, nek wis jadi wali Allah dapat karomah, terus ngomong nopo-nopo ke dadean. Niku namine nafsu. Ngoten lho Bapak Ibu. Jadi orang niku mendekatkan diri kepada Allah itu harus ikhlas. Mau jadi wali atau tidak niku tidak usah. Pokoknya kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Mau diangkat Allah jadi wali atau tidak niku terserah Allah. Niku wah, berarti dungane ora kabul napa ora mujarab, Pak. Nah, orang yang pingin doanya niku mujarab niku adalah itu bagian dari nafsu. Tauhid yang murni itu adalah betul-betul mendedikasi, menyerahkan semuanya pada Allah. Niku tauhid yang murni. Maka keinginan-keinginan, kehendak-kehendak kita niku dipenggali oleh Syekh Ibnu Athaillah dengan hikmah-hikmah ini agar kita betul-betul nanti bisa menjadi kekasih Allah tanpa harus pingin jadi kekasih Allah. Nek pingin malah betul sakit Bapak Ibu. Karena pingin itu sendiri adalah bagian dari nafsu kita. Karena ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Kalau saya jadi kekasih Allah, nanti kan mau nyuwun rezeki kan gampang. Hal ini Gusti Allah mungkin buatan mikiri kayak ngono Bapak Ibu. Mikirnya adalah manfaat pada dirinya sendiri, ilmu-ilmunya, manfaat pada orang lain. Sehingga yang disebut oleh Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin. Nah, kejadian sesuatu yang diinginkan seseorang lalu terjadi kalau bagi seorang wali itu adalah karomah. Nah, kalau bagi ahli sihir wali ghairihi kasahiri wal ain, bagi ahli sihir dan ahli tenung itu adalah ihanatan, merupakan penghinaan. La tangfailu anha al asya, yang mana tidak mewujud atau tidak terjadi bagi orang-orang itu segala sesuatu illa, yang tidak terjadi bagi para ahli sihir dan ahli tenun ke illa bitakdirillah, kecuali dengan takdir Allah Ta'ala.
ai biidni. Maksudnya segala apapun, baik itu karomah maupun sihir, tenung, itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fal himamu ghairu sawabik, maka tidak mungkin kemauan yang ngebut itu adalah mendahului takdir-takdir Allah. Kahimmatika, sebagaimana keinginanmu yang kuat, ayyuhal murid, wahai murid, la asarolaha, itu tidak ada bekasnya sama sekali. Min babil aula, la asarolaha, tidak ada bekasnya atau pengaruhnya, sawabikul himam atau keinginanmu yang kuat itu. Min babil aula, dari pintu yang lebih utama. Jadi murid, orang yang berkehendak mendekatkan diri kepada Allah, ingatlah bahwasannya gigi mongso, keinginan yang ngebut, yang disertai nafsu, keinginan itu, keinginan cepat itu adalah tidak ada pengaruhnya. Itulah yang lebih utama. Fafi hada, dalam hikmah ini, keterangan ini, tabriduna ril khirsi, adalah untuk ngadem, mendinginkan api ketamaan, al musta'illati, yang berkobar-kobar fi qalbi, di dalam hati murid, hatta yukhayyal, sehingga murid itu sehingga murid itu berhayal, annadzalika syai', sesungguhnya sesuatu itu tau'u yadihi, ada di dalam genggamannya, ada di dalam kekuasaan. Murid itu seakan-akan nek wis dadi wali niku apa-apa ada di dalam kekuasaan tangannya, dan itu tidak seperti itu. Semua adalah tetap di kekuasaan. Wa annahu yudrikhu la mahalatan, wa annahu, dan dia murid itu akan menemukan secara pasti. Nah, maksudnya khayalnya murid itu sampai seperti itu. Wal idhofatu fi qaulihi, wal idhofatu qaulihi niki dimudhofkan kepada perkataan Sa'ibnu Athaillah As-Sakandari. Niki bahasa Arab nggih Bapak Ibu. Idhofah fi qaulihi sawabikul himam. Apa yang diidhofakan, kita harus kembali ke depan. Kembali ke depan lagi, yang diidhofakan sawabikul himam. Oh, cara bacanya sawabikul himami niku dibaca mudhof ilaih. Jadi sawabikul himami, bukan sawabiku al-himamu atau sawabiku al-himama. Jadi bacanya harus al-himami karena ini posisinya adalah idhofah. Sawabikul himami. Min idhofati sifat, dari idhofah, dari sifat, ilal mausuf, kepada yang disifati. Sifat kepada yang disifati. Sifatnya itu adalah sawabik. Sawabik niku cepet. Al mausuf, yang disifati itu adalah al himam. Niki bahasa Arab gitu. Kama taqarrara, sebagaimana ditetapkan. Wa fi qaulihi, dan di dalam kalimat hikmah aswarul aqdari, batas-batas takdir, itu adalah min idhofatil musyabbahi bihi, idhofah dari musyabbah bi, yang diserupai, lil musyabbihi, kepada yang diserupai. Ilmu nahwu yang terakhir penjelasannya. Bapak Ibu,
Itu yang bisa saya sampaikan untuk hikmah yang ketiga ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Saya ringkasnya bahwasannya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah berfirman bahwa Allah niku menetapkan segala sesuatu dengan segala ukuran-ukuran potensi-potensi yang ada di dalam diri sesuatu. Nah, sesuatu itu menjadi takdir, dari takdir ke takdir tidak akan bisa diketahui oleh manusia kecuali sudah kejadian. Oleh karenanya, saat belum kejadian maka kita harus diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar sebagaimana di surat Ar-Ra'd 11. Nah, ikhtiar itu akan menghasilkan takdir-takdir, yang takdir-takdir itu membentuk takdir-takdir yang lain. Intinya, saya contohkan tadi, kalau takdir besarnya itu jodoh, maka kita harus melakukan takdir-takdir kecil sebelum takdir jodoh itu kan. Para ulama itu mengungkapkan bahwasannya takdir itu ada dua, ada yang bisa diubah, ada yang tidak. Nah, yang bisa diubah itu diantaranya mengubahnya dengan doa. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita memahaminya dan menolong kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Badhe ndonga dulu nggih baru nanti pertanyaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahu ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sabbit imanana, Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan ngapunten, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu luar biasa di dalam nama sama. Disimpulkan sendiri, memang kita manusia yang bukan untuk selalu